kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba para murid. Selamat pagi Pak Sugeng. Selamat pagi. Mohon maaf Pak Sugeng, minta waktunya. Saya mau konsultasi tentang rancangan program dan jam berkuliah Pak untuk mencari program yang bisa dikembangkan di sekolah. Rencana saya akan mengembangkan program untuk meningkatkan minat baca siswa dengan pojok baca dan makin kelas dengan latar belakang karena memang berdasarkan evaluasi Bapak Ibu minat baca anak-anak masih muda. Dan ini menurut saya bahwa untuk meningkatkan literasi salah satunya dengan meningkatkan kreativitas makin luas. Nah itu rencana program itu akan kami laksanakan nanti di awal tahun pelajaran. Jadi di tahun ini. Jadi insya Allah nanti kami juga akan menunggu yang terkait dengan pojok baca yang tujuannya untuk meningkatkan literasi dari anak-anak. Memang dari hasil kemarin itu yang terkait dengan KM anak-anak itu memang kami harus ada target kenaikan. Dan salah satunya itu untuk meningkatkan literasi, baik itu nanti informasi atau nanti yang bahasa lainnya itu biar nanti anak-anak juga nanti bakal banyak juga. Terus kemudian nanti rencana itu nanti pertama nanti kita ambil dari perpustakaan masing-masing. Tapi nanti lambat laun rencana saya setelah mungkin 1 tahun berjalan, tahun berikutnya mungkin saya konsultasi lagi dengan Pak Sugeng hasilnya bagaimana. Kemudian apa itu untuk sumber bacaan dan berkembang mungkin nanti saya konsultasi lagi tentang pengadaan buku yang mungkin bisa dari bantuan orang tua siswa, mungkin dari komite itu mungkin bisa diajukan ketika siswa baru masuk itu mendonasikan buku tapi dalam bentuk uang bukan dalam bentuk buku Pak, nanti yang membelajarkan perpustakaan sehingga memang anak-anak itu dalam setahun nanti literatur bukunya itu harus ada yang baru. Tidak ada pencerahan Pak. Iya, sekali. Monggo nanti bisa dilaksanakan. Terima kasih Pak Sugeng atas masukan dan dukungannya sehingga nanti rancangan yang sudah saya rancang ini dapat berjalan dengan baik, bisa meningkatkan minat baca anak-anak sehingga literasi baik SMP. Terima kasih Pak Sugeng atas masukannya. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Guru yang saya hormati, Bapak Ibu wali kelas yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kali saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru untuk membersamai saya, meluangkan waktunya untuk berdiskusi mengenai pengelolaan program yang berdampak kepada murid. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja pada pagi hari ini saya kalau penggerak angkatan 6 Kabupaten Rembang pada modul 3.3 kami mendapatkan tugas untuk pengelolaan program, membuat satu program, rencana program pengelolaan program yang berdampak kepada murid. Nah di situ dalam penggerak kita ada sebuah teori atau materi tentang baca. Jadi dalam merencanakan sebuah program itu kita harus sesuai dengan urutan pembuatan baca. Tapi di sini nanti kita hanya sampai yang 2 saja, BA. Baca itu BA, G, C,
versi A. Jadi nanti kita hanya sampai yang kedua saja. B yang pertama yaitu berpertanyaan. Kemudian A-nya itu ambil pelajaran. Nah, pada tahap yang pertama yaitu berpertanyaan, di situ nanti pertanyaan yang saya buat bagaimana menumbuhkan minat baca. Jadi program yang saya ambil, cara programnya itu adalah Miba Polimat. Saya singkat Miba Polimat ya. Miba Polimat itu meningkatkan minat baca dengan pojok literasi tematik. Itu cara programnya. Apa yang melatar belakangi program itu saya angkat karena melihat pada tahun pelajaran kemarin SMP Negeri 1 dulu hasil AKM masih kurang. Nah, setelah nilai AKM kurang itu kemarin Bapak Ibu juga sudah melakukan analisis, evaluasi, kemudian observasi. Jadi ternyata memang pengaruh kepada salah satu mungkin kurangnya minat baca anak-anak terhadap buku, baik pelajaran yang mereka berulang ataupun materi pelajaran ataupun minat mereka untuk perpustakaan sekolah sangat rendah sekali. Itu yang melatar belakangi. Kemudian tujuan program ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kesadaran murid pentingnya keterampilan literasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Dan yang ketiga, menciptakan dan mengembangkan budaya yang baik agar mereka bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap mandiri dan aktif murid sehingga mereka mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Karena dalam program ini memang harus ada kepemimpinan murid yang nanti kita kembangkan. Kemudian prakarsa perubahan yang saya inginkan dari program ini nanti ada prakarsa perubahan, ada perubahan dari budaya literasi di sekolah. Yang semula anak itu minat bacanya rendah, nanti ada perubahan positif ya, yaitu prakarsa perubahannya menguatkan dan meningkatkan minat baca murid dan keterampilan mendeskripsikan ide gagasan dengan bernalar kritis dan kreatif yang dituangkan dalam materi kelas. Jadi prakarsa perubahannya nanti diharapkan anak-anak itu selain minat bacanya meningkat, mereka semakin memiliki keterampilan untuk mendeskripsikan, menuangkan ide-idenya dalam bentuk gagasan tulisan yang nanti itu dituangkan dalam materi kelas. Kemudian komponen profil pelajar Pancasila yang ingin saya kembangkan yaitu ada dua, bernalar kritis yang pertama, yang kedua adalah kreatif. Bernalar kritisnya yaitu dengan program saya nanti anak-anak memperoleh kemudian setelah membaca mereka memperoleh informasi, kemudian memproses informasi sehingga menjadikan gagasan yang mereka bisa menganalisis, mengevaluasi, dan yang terpenting adalah nanti anak-anak bisa merefleksi atas apa yang mereka baca serta bisa melatih mereka dalam pengambilan keputusan dalam hal menuangkan ide kreatif gagasan mereka dalam bentuk tulisan. Jadi mereka nanti yang memutuskan sendiri mau membuat apa di dalam materi kelas. Kreatif yaitu mereka nanti semakin mahir atau terbiasa memiliki kreativitas berupa ide gagasan serta karya tindakan yang orisinil nyata mereka kembangkan. Mungkin anak-anak pertama nanti akan belum terbiasa, tapi nanti lama-kelamaan apa yang saya harapkan tadi ada dua karakter bernalar kritis dan kreatif akan bisa menjadi karakter anak. Kemudian karakteristik lingkungan pendukung untuk kembangnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan yaitu menciptakan lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Nah ini maksudnya dengan program pojok literasi dan materi kelas diharapkan anak lebih sering berinteraksi dengan temannya sekelas, terutama ketika mereka membuat karya mandiri. Mereka
harapan saya lingkungan yang tercipta di kelas itu interaksi antar murid lebih kuat dalam menuangkan kecerdasan. Kemudian mereka bisa mengembangkan sikap arif bijaksana dengan penuh kesabaran dan kesadaran dalam membuat pelajaran. Harapannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi memang dalam rencana pengembangan program yang melibatkan murid, dampak kepada murid itu seperti kemarin yang kita sudah pernah pertemuan membicarakan aset. Jadi kita dalam sebuah program itu penyusunannya berbasis aset, berbasis kekuatan yang dimiliki di sekolah. Nah, jadi tidak berbasis kelemahan. Kalau kita melihat kelemahan, pasti kita pesimis. Nggak mungkin itu terjadi pada anak-anak kita tidak bisa berubah, rupanya malas membaca, video malas. Nah, seperti itu malah kita nanti programnya tidak berjalan. Jadi mari yang berbasis kelemahan kita tinggalkan ya Bapak Ibu ya. Mari kita melihat aset yang pada pertemuan kemarin kita pernah membicarakan diskusi tentang aset sekolah. Aset yang dimiliki sekolah, aset fisik yang mendukung program kerja ini adalah perpustakaan sekolah. Nah, ini kebetulan kita berada di ruang perpustakaan. Ini aset pendukung yang nanti mendukung 100% ya program Bina Poliman. Terus kemudian modal fisiknya lagi yaitu modal kelas. Kelas kita sudah sangat bagus, cuma perlu dikembangkan lagi, terutama terkait dengan nanti pelaksanaan program. Kemudian kalau aset modal manusianya juga mendukung sekali. Basis kekuatan dari Bapak Ibu ini luar biasa sekali untuk semua anak-anaknya juga sebenarnya anak kita itu juga apa kegiatan anak-anak kita seringkali anak-anak kita juga tari bahasa Indonesia gitu sering mendapatkan kejuaraan. Nah itu bisa dikembangkan sehingga nanti agar program ini dapat berjalan dengan lancar seperti yang saya sampaikan latar belakangnya tujuannya ada prakarsa perubahan, ada profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan, lingkungan kelas yang ingin dikembangkan bagaimana. Ini sementara baru lingkungan kelas itu luar eksternal kelas. Saya mohon masukan dan pencerahan dari Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu wali kelas yang nanti betul-betul dalam program ini perannya sangat kuat sekali. Monggo saya minta masukan agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Sekarang monggo. Jadi saya mendengarkan dari program yang asing ini sangat bagus sekali dan saya mendukung asing ya. Mungkin untuk program ini bisa dilaksanakan, kemudian terus bagaimana teknik akan strategi asing yang akan dilaksanakan ini untuk pelaksanaan. Terima kasih sekali. Pertanyaannya sangat mendasar sekali dan memang harus saya jelaskan ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, rencana program ini saya sudah kemarin sudah koordinasi dan konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Itu Bapak Kepala Sekolah sangat mengapresiasi dan mendukung sekali pelaksanaan program ini, bahkan beliau mendukung untuk pengadaan rak buku sehingga nanti insya Allah program saya ini kita laksanakan pada bulan Juli pada tahun ajaran ini. Kepala perpustakaan sudah siap untuk buku yang nanti akan digunakan untuk anak-anak di dalam kelas untuk konsentrasi. Cuma nanti strateginya dimasukin strategi pelaksananya tahun ajaran ya nanti siap, dan saya nanti akan berencana berkolaborasi dengan bahasa. Jadi bahasa semua bahasa yang ada di sekolah kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Strategi yang diterapkan itu yang pertama itu sesuai budget yang saya buat. Jadi dua pertanyaan itu yang pertama saya koordinasi dengan kepala sekolah lakukan. Kemudian yang kedua ini Bapak Ibu saya koordinasi dengan rekan siswa. Dan nanti sebelum program ini terlaksana tahun ajaran baru, saya akan sosialisasi di dalam kelas. Dan itu saya akan menunjukkan suara murid. Saya akan minta pendapat anak-anak dengan program Bina Poliman itu bagaimana suara dari anak-anak.
suara mereka akan saya dengarkan dengan cara saya masuk kelas. Saya akan merekam informasi dari mereka. Jadi suara dari murid itu sangat penting sekali. Kemudian keterlibatan murid dalam pelaksanaan program ini menjadi sangat utama, mulai dari perencanaan program sampai dengan pelaksanaan. Setelah itu saya akan mengadakan juga pertemuan dengan Bapak Maklum Bahasa tadi untuk menjadi tim utama pelaksanaan program ini. Kemudian yang pendukung adalah wali kelas, karena nanti wali kelas yang berperan penuh di dalam kelas pelaksanaan. Kemudian strategi pelaksanaannya nanti rencana dalam 1 semester Mading akan terbit 3 kali. Jadi 2 bulan terbit, 2 bulan terbit, 2 bulan terbit dengan tema yang berbeda. Nanti kita menunggu koordinasi dengan wali bahasa. Terus kemudian pengadaan buku, nanti buku tiap kelas akan didistribusikan buku dari perpustakaan sejumlah anak yang nanti akan kita buka setelah 2 bulan berjalan. Kemudian untuk anggaran pembuatan Mading itu nanti juga kami serahkan ke kelas masing-masing yang akan dipimpin oleh wali kelas. Kemudian monitoring itu bisa dilakukan setiap saat oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas. Monitoring dalam artian Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas bisa memantau perkembangan literasi di kelas, atau mungkin Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan yang ada di pojok literasi untuk menunjang pembelajaran. Mungkin anak malah seperti itu. Terus kemudian anak juga menyiapkan buku rangkuman yang nanti akan dievaluasi oleh tim dari guru bahasa yang sudah dibentuk. Kemudian evaluasi dilakukan setiap 2 bulan sekali oleh wali kelas, oleh tim tadi dari guru bahasa, juga oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai monitoring utama untuk keberlanjutan program. Nanti setelah 2 kali terbit, 1 kali Mading terbit dalam 2 bulan, nanti dilakukan evaluasi ya, kekurangannya apa, perkembangannya bagaimana, sehingga nanti bisa jadi strateginya akan berubah setelah kita mengetahui 2 bulan berjalan. Gitu ya Bu Tari ya. Insya Allah nanti kedepannya di tahun ajaran baru saya juga akan komunikasi lagi dengan kepala sekolah terkait dengan komite sekolah, biar anak tidak jenuh dengan bacaan-bacaan yang ada itu. Nanti setiap tahunnya ada pengadaan buku baru yang harapan dari perpustakaan itu mendapat bantuan dari orang tua wali siswa ketika anak itu masuk pertama kali mendonasikan buku tapi tidak berupa uang. Misalnya per anak siswa baru itu 30.000. Sehingga nanti yang membelanjakan perpustakaan. Karena kalau mereka mendonasikan berupa buku, nanti judulnya, temanya, saya khawatirnya tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau yang diberikan nanti novel orang dewasa bahaya, gitu ya. Yang membelanjakan perpustakaan itu nanti kalau disetujui oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah juga perwakilan dari komite, harapannya seperti itu. Jika lambat laun kita memang harus optimis untuk pelaksanaan program ini. Dukungan dari Bapak Ibu semua warga sekolah sangat penting dalam program ini. Tanpa warga sekolah program tidak bisa berjalan. Karena kemarin kita bicara aset-aset yang dimiliki sekolah itu sangat luar biasa. Demikian bukan? Kalau Bapak Ibu yang lain? Sati? Monitoring dan bisa dilakukan oleh seluruh yang kebetulan mengajar. Nah ini saya ada pertanyaan. Kalau model monitoring nanti itu hanya melihat secara fisik atau kita memberikan topik untuk melakukan monitoring di masing-masing? Ya. Terima kasih Bu Sati, pertanyaan sangat bagus sekali. Memang ini dalam pelaksanaan program ini kita harus detail dan jeli gitu ya. Karena anak itu kita kan dulu sedikit itu anak-anak kadang malas lagi gitu ya, sehingga harus jam. Monitoring setiap saat harus kita lakukan. Sehingga rencana di dalam kelas itu ada jurnal monitoring. Sehingga nanti misalnya di hari ini ada Bapak Ibu guru yang menemukan monitoring, menemukan misalnya kelas 8B itu berantakan, tidak tertata ya, tapi bisa ditulis di jurnal monitoring.
sehingga nanti bisa dipantau wali kelas juga dievaluasi. Itu contoh. Atau misalnya lagi buku yang ada di kelas jumlahnya berkurang kemana, misalnya jumlahnya 32 kok hanya 25 misalnya. Jadi setiap saat itu penting dimonitoring, tidak kita atur waktunya gitu. Cuma nanti evaluasinya saja yang kita lakukan 2 bulan sekali. Sehingga monggo Bapak Ibu misalnya sehari yang memonitoring menemukan temuan-temuan yang mengkhawatirkan itu kok ada 10 temuan, tidak apa-apa, yang penting semua terekam. Bisa memonitoring, bisa setiap saat, setiap waktu misalnya. Yang ada misalkan kok, ini boleh. Portofolio ya Bapak Ibu, nanti pojok literasinya itu kan disiapkan setiap 2 bulan sekali, itu pada pagi hari 15 menit baca nanti ada gitu. Itu yang wajib anak membuat rangkuman di dalam buku rangkumannya. Setelah 1 bulan pertemuan atau mungkin nanti tergantung hasil rapat kita dengan guru bahasa ini kapan makin diterbitkan. Kalau guru bahasa menghendaki setelah 1 bulan dibaca baru terbit makin monggo. Nah itu ya nanti yang memonitoring guru boleh juga untuk jurnalnya boleh. Cuma nanti yang melegalisasi yang menandatangani anak sudah kita bisa membuat itu adalah nanti dari tim bisa. Karena kalau yang menilai guru yang mungkin bukan timnya atau bukan fokus nanti menurut saya lebih baik yang tim yang nanti kami dulu. Monggo yang lain, guys. Ada tim yang anak untuk pojok literasi itu modelnya seperti apa? Kalau bayangan saya, kalau nanti hanya semacam media saja, itu keamanannya tidak terjamin. Dan saya itu anak-anak kita kan seperti itu. Nah, kalau misalnya dibuat seperti rak yang tertutup, itu mohon maaf, beban seseorang lumayan untuk dirikan seperti itu. Apakah tidak ada subsidi dari sekolah? Kita tahu karakter anak-anak kita yang bagaimana. Misalnya sediakan buku di atas setelah itu aja. Itu baru buku bacaan yang literasinya. Belum nanti kalau dipasang di yang di luar bisa berapa. Nah, itu bagaimana untuk menjamin supaya buku-buku maupun hasil medik anak itu tetap benar kekuasaan wali kelas. Tapi kan mestinya ada bagaimana selain bulan supaya atau mungkin pendekatan dengan kepala supaya barang-barang yang ada di dalam kelas terutama dalam pojok literasi itu aman. Padahal orang bisa itu punya masalah yang berat. Ini kan kita mau kayak apa? Ya, terima kasih Bu Lis, yang sangat bagus. Memang itu menjadi kendala kita karena memang kita dengan literasi ini harapan kita itu pelan-pelan kita nanti dapat merubah karakter anak-anak. Kepemilikan duit jadi kita munculkan pada diri anak itu mereka memiliki karakter merasa memiliki kelasnya, merasa memiliki barang-barang yang ada di kelasnya. Nah, tadi terkait memang untuk buku yang nanti disimpan di kelas itu untuk pojok literasi, rencana itu bisa nanti setelah tim dari bahasa terbentuk, nanti kita juga membentuk pengurus kelas untuk pelaksanaan program. Jadi nanti ada ketuanya, sekretarisnya, bendahara, dan tim kerja. Tim kerja nanti maksudnya dia yang betul-betul bertanggung jawab untuk pembuatan majunya. Itu cara seperti itu. Tapi nanti rencananya akan berkembang mungkin dapat masukan dari tim bahasa yang lebih memahami tentang majunya. Itu yang untuk komunikasi murid ya. Terus kemudian jadi murid kita libatkan, kita tunjukin. Kemudian untuk rak bukunya, saya kemarin yang tadi saya sampaikan di Bang bahwa saya sudah mengatur kepala sekolah dan disanggupi mungkin karena baru sudah tersedia, tapi bentuknya seperti apa belum kami komunikasikan lagi. Terima kasih jenis masukannya. Nanti saya akan konsultasi lagi dengan kepala sekolah untuk pengadaan raknya kita baru nanti dengan desain yang tertutup, yang terkunci sehingga nanti tanggung jawab di kelas memang.
Terima kasih Bu, nanti saya menyampaikan lagi kepada Bapak Kepala Sekolah untuk penghargaan raknya. Jadi memang ya, memang rencana raknya sudah kita di sekolah sudah disanggupi, cuma nanti saya masukkannya lagi ke Kepala Sekolah bentuknya tertutup. Kebetulan ada Pak I sebagai sarkas Pak I. Siap ya Pak? Nanti desainnya saya silakan Pak desain untuk rak tertutupnya Pak. Apakah nanti dari kayu atau dari semacam instalasi kaca? Tapi nek kaca memang lawas. Gitu. Terus kemudian untuk madingnya tadi saya sampaikan di depan juga kalau mading itu nanti kita serahkan pada kelas. Jadi nanti tergantung kreativitas dari wali kelas untuk madingnya. Iya sepenuhnya uang dari kelas. Berarti setiap kelas kan menyediakan satu tempat ya. Yang kedua untuk mading kelasnya. Sehingga madingnya tidak harus dengan barang yang mahal tidak. Kalau bisa seminimal mungkin ini ada Pak Guru Sri yang mungkin bisa memanfaat barang-barang bekas untuk dijadikan bahan pembuatan mading ya. Mungkin berapa kan karena sering begini akhirnya terus kemudian rencana nanti dari saya nanti juga akan saya sampaikan pada tim bahasa nanti setelah 2 bulan terbit tahap pertama madingnya diberi penilaian dia nanti terus nanti setelah 3 kali terbit di akhir semester akan ribet untuk kelas yang karyanya terbaik paling kreatif. Kemudian kemarin juga ini saya ingat lagi Pak Kepala Sekolah juga bisa nanti yang karya terbaik dipasang di mading sekolah yang ada di bawah. Biar anak-anak di rumah biar madingnya bisa terpasang betul itu bagaimana mungkin. Jadi di bawah nanti tidak perlu tim membuat sendiri tapi nanti bisa masukkan nih ya bisa diambil dari kelas yang terbaik Pak Sabu. Demikian Bapak Ibu cukup ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sudah jelas ya? Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga perencanaan dari program yang berdampak dan berpihak kepada murid nanti bisa berjalan dan betul-betul berdampak pada waktu kita sehingga prakarsa perubahan yang saya harapkan tadi bisa terwujud. Saya yakin lambat laun dengan generasi karakter anak-anak kita menjadi lebih baik. Nah, dari ini saya mohon juga nanti kesempatan kita dalam satu tim di sekolah ini kerjasamanya harus selalu koordinasi, selalu koordinasi sehingga program ini dapat berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Kemudian kalau program ini bisa berjalan dengan baik, nanti saya berharap juga muncul program-program yang lain yang lebih kreatif yang juga dapat berkembang karena memang kita sudah tahu betul apa akses sekolah yang kita miliki. Itu deh. Terima kasih. Barakallah Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Tuhan besok. Bisa. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Sehat semua? Sehat. Kalian sedang melaksanakan ibadah puasa semua ya? Iya. Ada yang tidak? Tidak apa-apa, yang berbuat. Saya minta supaya kalian mampu menjaga kesempurnaan puasa kalian sampai nanti saatnya kalian juga puasa. Karena puasa itu harus sempurna puasa sehingga kita dapat nilai sempurna dari Allah SWT. Baik anak-anak, pada ini saya akan mengajak kalian untuk ini tentang program, salah satu program dari sekolah yaitu pojok literasi dan mading kelas. Kelas kalian ini saya lihat sudah bagus. Ya, tidak ada keyakinan kelas, tidak ada
beberapa apa namanya grafi ya ala kalau pembagian. Ya, kalau kelas kita itu kita jadikan kelas kita menjadi kelas yang nyaman, menyenangkan, membawa manfaat untuk kita semua. Ya, apalagi kemarin hasil AKM sekolah kita itu mudah. Berarti literasi kalian masih kurang. Minat baca kalian masih harus ditambah. Dengan membaca nanti wawasan lebih luas lagi, ya. Sehingga program ini tidak berjalan tanpa dengan undangan semua, ya. Ya, coba sekarang saya ingin mendengar suara dari kalian. Bagaimana pendapat kalian tentang program pojok literasi dan makin kelas? Silakan mungkin ada yang mau mendapat? Ya, silakan Mbak. Nah, bagus sekali pendapatnya ya. Pojok literasi bisa menjadikan bagi teman-teman yang minat bacanya rendah menjadi tertarik. Ya, nanti anak-anak bisa mengirim buku perpustakaan yang mengisi referensi pojok literasi. Ya, silakan pendapat yang kedua. Silakan. Bagus sekali. Berarti ini Mbak ya, pendapat Mbak Fevi setelah banyak membaca nanti muncul ide-ide ya. Ide-idenya dituliskan dalam tulisan-tulisan yang kreatif nanti ditulis dipajang di makin kelas. Bagus sekali. Sekarang anak lagi. Ada silakan. Saya ini karena setelah kita akhirnya masih ada bakat dari itu, saya sangat setuju karena dapat menarik para perhatian siswa untuk membaca dan agar menaikkan AKM. Bagus sekali. Atau punya ide akan nilai AKM teman-teman nanti kalau bukan bisa meningkat, salah satunya dengan meningkatkan minat baca. Yuk, siapa lagi ada perempuan? Oh ya, mana Mbak? Bagus, ini idenya tentang raknya, ya raknya dibuat semenarik mungkin sehingga nanti menarik minat ya teman-teman kelas untuk membaca. Satu lagi terakhir, ada yang nah ini bagus sekali ide dari Mbak Nadia. Nanti pojok literasinya digunakan agar kita bisa belajar baca buku sekali. Nanti ada yang muncul dari satu lagi ya Pak. Terima kasih Pak, ini juga bagus sekali. Baik anak-anak, masih ingin dan ya, nanti kalian bisa merealisasikan, mewujudkan ide-ide kalian nanti dalam tindakan nyata. Ya, nanti idenya taruh di mana nanti ya, pojok ya belakang. Ya seperti apa dan sebagainya. Nah, dari pendapat tadi nanti kita simpulkan tulis yang disebutkan
bisa dikumpulkan di meja sini nanti biar ditulis petugas deh. Nah kan anak-anak mari melihat contoh masing yang ada di sekolah. Silakan dilihat. Nah itu kalian bisa melihat contoh membuat puisi, membuat poster, membuat cerpen, tebuk. Silakan nanti kalian lakukan ya. Setelah melihat mungkin ada yang bersedia. Hai anak-anak, setelah tadi kalian berkunjung ke perpustakaan sekolah, kemudian mengunjungi mading sekolah yang ada di mall, itu bisa memberi gambaran pada kalian ya tentang bagaimana buku yang nanti kamu taruh di pojok literasi kelas dan bagaimana kamu nanti bisa menciptakan mading kelas yang kreatif, yang inovatif, yang memiliki daya tarik gitu ya. Terlebih nanti apa yang kamu tempelkan di mading kelas itu memberi daya tarik bagi kelas lain untuk berkunjung di kelas gitu ya, di kelas kalian ini. Sebuah kebanggaan ya kalau misalnya kelas lain berkunjung ke sini untuk membaca mading kalian gitu ya. Coba buat saya ingin mendengar suara kalian, pendapat kalian setelah tadi berkunjung ke perpustakaan dan melihat mading sekolah yang ada. Silakan. Silakan Mbak. Oh gitu ya, ternyata punya luar biasa ya. Sudah milih tadi ya. Ya, besok ini kamu di pojok literasi kelas. Terus yang lain? Ya, Abi, silakan. Saya berada di perpustakaan, setelah saya melihat dan saya menemukan buku yaitu tentang pengolahan sampah. Oh, tadi kamu menemukan buku pengolahan sampah. Tapi sempat dibaca sedikit? Sedikit ya. Tertarik ya, mungkin nanti setelah buku itu ditaruh di pojok literasi kelas, teman kamu yang membaca tentang pengolahan sampah akan lebih tertarik lagi ya, sehingga nanti bisa berdampak pada apa namanya kebersihan sampah yang ada di sekolah kita, gitu ya. Lalu saya minta pendapat satu lagi, coba Mbak Febri ya. Tadi melihat nanti bagaimana Mbak di sekolah juga. Saya ada beberapa yang kurang sebenarnya isi lagi atau Bagus, berarti nanti kamu lebih kreatif lagi membuat mading kelas ya. Nah, ayo Mbak, silakan. Ya, ini bagus sekali. Bulan puasa ini ya. Ada yang mau mendonasikan buku yang nanti digunakan kelas kalian, yang akan lebih bermanfaat dibaca teman-teman, dan itu merupakan amal jariah ya ketika ilmunya terserap dibaca temannya. Bukunya tentang apa Mbak kira-kira yang ada di rumah? Oh, cerita Nabi, bagus sekali. Berarti buku waktu SD ya mungkin ya? Tidak apa-apa. Buku kamu baca waktu SD belum tentu teman kamu sudah membacanya. Buku selama kita belum pernah membaca berarti itu hal yang baru buat kita. Gitu ya. Buku kuno kamu belum pernah membaca. Kita tahun 1990, kok di tahun 2023 ini kamu belum membaca, itu baru buat kita. Gitu ya. Bersemangat ya Tante ya. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.